Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak semua sudah mau meluangkan waktu untuk masuk ke link Zoom-nya ini ya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, Eka Prasetya dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya membawa doa ini dalam bentuk ajaran saya itu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman wajudni faman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami dan benar pengertian yang Baik, terima kasih Eka Prasetya. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Ibu. Oke, Puji ya. Tuhan, kabar baik, Ibu. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari Ibu, nama Ibu Faustina Depi, biasa dipanggil Ibu Tin. Ibu sudah mengajar kurang lebih 3 tahun. Dari selanjutnya Ibu persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, selamat pagi Ibu. Mohon maaf, saya izin mematikan kamera karena di sini jaringannya kurang bagus. Nanti kalau saya buka kamera, suara Ibu terputus-putus. Oke. Perkenalkan, nama saya Lunu Marista Dia, teman-teman di kelas biasa panggil saya Lunu Ibu. Hai Lunu. Hai Ibu. Selanjutnya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Eka Prasetya, bisa saya disapa dengan Eka. Hai Eka. Hai Ibu. Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya biasa dipanggil Rini. Hai Rini. Hai Ibu. Bungok tuh sepung. Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Yertina Doa, biasa dipanggil Yertin. Hai Yertin. Baik, perkenalkan nama saya Stefania Roman Serena Sejagong, biasa dipanggil Cecil. Hai Cecil. Hai Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Alfonso Sandidade, biasa dipanggil Sandi. Hai Sandi. Hai Ibu. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Mohon maaf, saya izin kasih mati kamera karena jaringan saya kurang bagus di sini. Yes, Baik, nama saya Atrianus Sukniop, biasa dipanggil Ardi. Hai Ardi. Oke baik, terima kasih adik-adik semua sudah memperkenalkan diri masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada adik-adik dulu. Apakah adik-adik pernah mendengar bimbingan kelompok atau pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Apakah pernah? Belum pernah Ibu. Hai Ibu. Oke baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya tujuan bimbingan kelompok itu yang pertama agar peserta didik itu mampu memberikan pendapat atau ide atau tanggapan
Yang kedua, agar peserta didik itu belajar menghargai pendapat orang lain dan juga bisa belajar bertanggung jawab. Apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu? Paham, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk share screen. Apakah Sudah bisa dilihat semua adik-adik? Share Sudah, screen. Ibu. Oke, baik. Jadi materi kita pada hari ini adalah mengetahui jenis-jenis pekerjaan di masyarakat. Jadi, Ibu mau tanya dulu kepada adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih pekerjaan itu? Ayo. Saya, Ibu. Oke, Eko Prasetya dipersilakan. Jadi menurut pemahaman saya yaitu pekerjaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu individu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bagus ya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapat. Mungkin dari Yertina Doa, dari Stefania, dari Ardianus Taneuk, dari Maria Hana, ingin memberikan pendapat. Oke, Yertina Doa disilakan. Ya. Oke, baik Ibu. Menurut saya pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan imbalan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Mungkin dari teman-teman lain yang ingin memberikan pendapat mengenai apa itu pekerjaan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, jadi slide berikutnya dulu. Jadi yang kita bahas pertama itu adalah pengertian pekerjaan menurut para ahli. Menurut Pitts Wadirmita pada tahun 2002, pekerjaan merupakan proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubah atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada. Terus yang kedua, menurut B. Renita pada tahun 2006, pekerjaan merupakan suatu hal yang dipandang dari sudut sosial, kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan, sedangkan dari sudut rohani atau religius itu adalah pekerjaan adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Slide berikutnya. Jadi adik-adik semua, dari pengertian dua para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan yang akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja dan jumlahnya tergantung jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi adik-adik, pekerjaan itu merupakan suatu kegiatan yang dimana saling menguntungkan. Misalnya mungkin adik-adik punya bapak atau mama misalnya bekerja sebagai guru. Berarti di situ dia mendapatkan gaji setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan keluarganya. Slide berikutnya. Baik adik-adik, ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama itu guru. Guru merupakan sosok pengajar
yang memberikan pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Jadi tugas dari guru itu yang pertama melatih peserta didik, dalam arti bahwa di sekolah itu dia mengajar dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan basic atau sesuai dengan apa yang dia pelajari pada saat jurusan yang dia pilih pada saat perkuliahan. Terus yang kedua memberikan bimbingan dan pengarahan. Jadi di sini guru itu di sekolah dia memberikan bimbingan kepada peserta didik atau arahan kepada peserta didik mengenai pembelajaran yang diberikan. Terus yang ketiga itu mengajarkan ilmu dan budi pekerti. Jadi di sini seperti Ibu jelaskan kepada adik-adik tadi bahwa guru itu dia memberikan ilmu. Ilmu yang dia dapat pada saat dia belajar waktu perkuliahan akan dia berikan kembali kepada peserta didik di sekolah, begitu. Terus yang berikutnya memberikan penilaian dan motivasi. Guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik itu mampu untuk belajar dan peserta didik itu mendapatkan suatu motivasi untuk lebih giat belajar lagi, terus mengasah mereka punya kemampuan atau potensi diri. Apalagi adik-adik sekarang kan SMP toh, jadi adik-adik ini masih dalam tahap mencari jati dirinya adik-adik. Terus yang kedua adalah perawat. Perawat adalah seorang tenaga profesional yang bertanggung jawab memberikan perawatan kepada pasien. Tugas dari perawat ini yaitu merawat pasien dan memastikan kondisi dalam keadaan baik. Terus yang berikutnya memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Yang berikutnya menjaga dan memeriksa kondisi tubuh pasien secara berkala. Jadi tugas dari perawat itu adalah dia memastikan kondisi pasien yang dia tangani itu dalam keadaan baik atau tidak. Terus dia memberikan obat sesuai dengan resep atau tidak. Jadi misalnya adik-adik sakit, terus mama bilang atau orang tua adik-adik mengantarkan adik-adik ke rumah sakit misalnya. Di situ tugasnya perawat itu dia memberikan resep obat kepada adik-adik supaya adik-adik sembuh, misalnya begitu. Terus slide berikutnya. Yang berikutnya itu dokter. Dokter merupakan profesi yang bergerak di bidang kesehatan sesuai dengan keahliannya. Jadi tugas dokter yang pertama itu kan di sini ada dokter gigi. Dokter gigi ya. Tugas dokter gigi itu dia bertugas menangani pasien yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Terus yang kedua, misalnya kalau dokter anak itu dia tugas untuk menangani masalah kesehatan anak, penyakit anak. Terus yang ketiga, dokter jantung ini dia bertugas untuk menangani pasien terkait dengan penyakit jantung atau orang yang abnormal. Jadi di sini dokter ini dia tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya dokter gigi dia khusus untuk orang yang berkaitan dengan masalah kesehatan gigi. Terus kalau dokter anak itu dia berkaitan dengan masalah kesehatan anak, begitu. Yang berikut pemadam kebakaran. Sesuai dengan namanya, pemadam kebakaran itu bertugas untuk memadamkan kebakaran. Jadi mungkin adik-adik pernah lihat kalau ada, mungkin adik-adik nonton di TV ya, mungkin ada yang mobil itu ada apa namanya sudah ini yang berkaitan dengan ini pemadam kebakaran. Di situ petugas pemadam kebakaran membantu untuk memadamkan api. Misalnya ada kebakaran di lingkungan wilayah begitu. Tugas dari pemadam kebakaran itu memadamkan api saat kebakaran dan menolong para korban di saat kebakaran. Ke slide berikutnya. Pilot. Jadi pilot merupakan seorang pengemudi pesawat. Seorang pilot dituntut untuk memiliki keahlian khusus dalam mengemudi pesawat yang telah ditempuh, dan juga pilot ini memiliki
surat resmi atau yang namanya dia sudah menempuh ujian resmi dari sekolah penerbangan. Jadi tugas dari pilot itu yang pertama menjalankan penerbangan sebagai seorang yang di balik mengemudi atau kokpit pesawat. Terus yang kedua melakukan pengecekan kondisi pesawat dan melakukan komunikasi dengan teknisi pengawas maupun dengan pihak maskapai. Terus yang ketiga itu bertanggung jawab atas keselamatan kru dan penumpang dalam penerbangan. Jadi mungkin adik-adik sini yang sudah pernah naik pesawat, di situ ada pilot, dia itu bertugasnya untuk mengemudi pesawat. Dan juga ada krunya itu yang maskapai maskapai pesawat itu seperti pramugari dan lain-lain sebagainya. Yang berikut polisi. Polisi adalah seorang yang bertanggung jawab berkaitan dengan keamanan masyarakat. Tugas dari polisi itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus yang kedua menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mungkin adik-adik sudah tahu semua berarti tugas polisi itu dia yang pertama itu dia harus memberikan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Baik adik-adik, itu saja materi dari Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Ibu. Ya, dipersilakan. Baik Ibu, saya pernah belajar materi tentang pekerjaan. Jadi begini Ibu, ini pekerjaan itu kan dibagi. Ada yang pekerjaan terdidik, pekerjaan terlatih, dan pekerjaan tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, mungkin yang masih saya pertanyakan tuh apa sebenarnya pekerjaan orang yang di bidang pekerjaan terlatih itu apa saja, terus orang yang di bidang pekerjaan terdidik itu apa saja, dan yang tidak terlatih tidak terdidik itu apa saja. Sekian dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau Ibu akan menjawab pertanyaan dari Eka, kalau yang berkaitan pekerjaan terdidik itu seperti dia mendapatkan ilmu sebelum dia melaksanakan pekerjaan. Misalnya Ibu jelaskan tadi, pekerjaan terdidik itu misalnya dokter, dia sebelum dia bekerja sebagai dokter, dia sekolah dulu, kuliah di fakultas kedokteran misalnya. Itu kan berarti dia terdidik. Terus yang kedua, pekerjaan terlatih. Berarti di sini dia ini memiliki suatu kemampuan yang dilatih. Berarti misalnya ada orang yang adik-adik pernah dengar namanya kursus komputer. Di situ berarti dia ini sebelum dia bekerja itu berarti dia dilatih terlebih dahulu. Misalnya dia namanya kursus komputer berarti dia latih dulu bagaimana caranya dia belajar untuk yang namanya belajar untuk bisa belajar untuk bisa mengetahui apa yang berkaitan dengan komputer itu. Terus yang berkait belajar maksudnya pekerjaan yang terlatih tadi itu apa tadi Eka? Pekerjaan yang apa? Ada macam. Yang pertama terdidik, yang kedua terlatih, yang terakhir itu tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, jadi yang ketiga itu pekerjaan yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau menurut Ibu pekerjaan yang tidak terdidik, tidak terlatih itu seperti, sabar ya. Saya Ibu. Ibu bisa bantu jawab kok.
Oke, baik. Selanjutnya itu pekerjaan yang tidak terdidik, tidak terlatih itu seperti sopir. Berarti di situ dia tuh memiliki skill untuk mengemudi mobil misalnya seperti itu. Bagaimana Eka? Baik Ibu, jawabannya bisa saya terima Ibu. Oke, baik. Terima kasih Eka sudah memberikan pertanyaan. Ibu rasa waktu kita sudah 40 menit. Jadi Ibu meminta salah satu kalian untuk memberikan kesimpulan atas materi yang sudah kalian dengar pada hari ini. Baik, Ibu, mungkin dari saya, Ibu. Iya, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih karena hari ini Ibu sudah membawakan pembelajaran yang menarik untuk kita tentang jenis-jenis pekerjaan ya, Ibu ya. Tadi dari penjelasan Ibu, tadi Ibu telah menjelaskan pengertian dari para ahli itu tentang pekerjaan itu seperti apa sampai pada kesimpulannya. Nah, dari materi yang kita bahas sama-sama hari ini, yang dapat saya pahami, yang dapat saya simpulkan adalah pekerjaan itu merupakan suatu hubungan yang dapat melibatkan dua pihak, antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan yang akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja. Sementara Ibu tadi sudah juga menjelaskan jenis-jenis pekerjaan itu ada guru, ada perawat, ada dokter, ada pemadam kebakaran, ada pilot, dan ada polisi. Dan juga tadi Ibu juga sudah menjelaskan semua tugas-tugas yang sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan. Misalnya dari guru tadi itu menjadi seorang guru, melatih peserta didik, memberikan bimbingan dan pengarahan. Sementara perawat itu merawat pasien, memberikan obat, menjaga dan mensetubuh pasien. Dan tugas dokter itu, dari dokter itu ada dokter gigi yang bertugas menangani pasien yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Sementara dokter anak bertugas untuk menangani masalah kesehatan anak. Dokter jantung bertugas untuk menangani pasien terkait denyut jantung. Sementara pemadam kebakaran tugasnya itu memadam api saat kebakaran, menolong korban saat kebakaran. Sementara pilot yaitu tugasnya menjalankan penerbangan, yang kedua melakukan pengecekan kondisi pesawat, dan yang ketiga bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Sementara petugas dari polisi itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari semua materi yang sudah diberikan oleh Ibu sangat menarik Ibu, dan juga kami sangat mengerti dan paham terkait dengan jenis-jenis pekerjaan, sehingga ini nanti bisa membuka peluang bagi kami untuk melihat jenis-jenis pekerjaan yang bisa kami ambil untuk karir kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Lunobiaf yang sudah memberikan kesimpulan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, dipersilakan. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yartina Doa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semua, terima kasih. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.